Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, kali ini saya mau bikin video. Di videonya itu sebenarnya mengulang yang kemarin ya. Karena kemarin tuh saya pernah bikin penyebab kulkas satu pintu tidak dingin itu apa saja. Nah, di sini cuman mau melebih singkatkan ya, karena kemarin banyak yang belum jelas. Jadi cara ngeceknya itu gimana? Jadi untuk lebih singkatnya, di sini saya pakai kulkas satu pintu ya. Untuk lebih jelasnya itu, mari kita simak videonya sampai selesai. Nah, ini kulkas satu pintu. Bagi kemarin yang belum lihat video saya, silahkan lihat video sebelumnya penyebab kulkas satu pintu tidak dingin itu apa. Nah, itu karena kemarin saya nggak ngecek, kurang cara, masih banyak yang tanya caranya ngecek kompresor ini bagaimana, banyak yang nggak tahu juga. Jadi anggap saja ini kulkas rusak ya. Nah, ketika kulkas ini tidak dingin, hal apa yang akan saya lakukan ketika mengeceknya? Yang pertama itu pastikan kompresornya ya, karena kompresor ini adalah nyawanya dari kulkas itu dingin apa tidak, itu dari kompresor yang paling vital ya, karena kalau kompresor mati udah pasti nggak bakalan dingin. Nah, untuk kompresor itu cara mengeceknya ini kita buka dulu ya, ini kita buka dulu. Nah, di sini ada PTC dan overload. Sini ada overload dan ini ada PTC relay. Untuk mengetahui apakah jalur kabel yang ada di kulkas ini ataupun kompresor yang rusak, kita nggak tahu. Jadi yang pertama akan kita lakukan adalah mengecek apakah di sini itu ada setrum masuk, atau tidak. Karena kalau nggak ada setrum ya nggak bakalan nyala ini. Nah, untuk mengecek setrum ini masuk apa tidaknya, kita bisa pakai testpen seperti ini. Kita cek salah satu ya, pasti ada yang nyala. Seumpama colokannya kita colokkan begini, kita cek mana yang nyala, antara ini apa ini, atau apa yang kan setrumnya ini cuma dua ini, antara overload dan PTC relay, apakah yang di overload ataupun di PTC. Seumpama kita colok begini, setrum mengalir di sini di overload, tetapi yang sini tidak, itu normal ya, karena satu doang, yang satu nol masa. Kemudian kita balik seperti ini untuk memastikan ada yang putus enggak. Tadi kan begini, kita balik begini colokannya, kemudian yang nyala pindah ke yang PTC overload, kemudian yang PTC relay, kemudian yang overloadnya tidak menyala, itu berarti setrum masuk ya. Atau kita bisa pakai tester, kita cek pakai tester sini 220, kalau 220 berarti udah masuk. Kemudian kulkas itu kompresornya ada yang dua macam ya, ada yang pakai inverter, ada yang seperti ini biasa 220, cuman kebanyakan 220 volt. Kalau yang inverter itu pakai modul ya, pakai modul dia PCB modelnya. Nah, itu lebih susah. Kalau inverter itu ini DC ya, masuknya itu DC, jadi meskipun 109 hampir 200 voltnya itu DC, bukan AC 220. Itu kalau yang inverter kompresornya ya maksudnya. Nah, kemudian setelah kita cek seperti ini, berarti memang jalurnya bagus kalau di sini ada apinya. Kemudian kalau nggak ada apinya, kita bisa cek jalurnya bisa cek video saya sebelumnya, bisa cek termostatnya atau jalur kabelnya. Nah, kemudian bagaimana caranya mengetes kompresor ini tanpa, seumpama kita nggak tahu jalurnya rusak apa gimana, posisi mati, kita cek aja langsung. Ini ada dua kabel, kita cek pakai colokan langsung ya. Nah, di sini saya menggunakan colokan seperti ini ya, colokan setrika ini, kemudian dipakai kabel tester.
Kemudian ini kita lepas ya. Nah, ini kabelnya kita lepas seperti ini, dia bolak-balik tidak masalah ya. Ini ada overload sebelah sini dan ini ada relay. Cuman ini tambahan ya, kapasitor running kemarin tambahan, kita lihat video saya sebelumnya. Untuk powernya dia kaki 1 sebelah kanan ya, dia biasanya ini kaki 3. Nah, ini 3 kakinya, jadi ini power, bisa ini 2. Kalau mau langsung sih sebenarnya bisa juga tanpa relay dan overload, cuman harus jumper ini ya, jumper yang bawahnya ini 2 kaki ini di jumper, ini di jumper, kemudian ini sama ini powernya. Cuman agak susah, jadi saya praktekkan seperti ini saja, pakai relay dan overloadnya. Nah, jadi tadi powernya sini dengan sini ada 2 ya. Kalau starting itu atas dan bawah, running kiri dan sebelah sini. Untuk powernya di sini, overload dan di PTC relay. Dan kita langsungkan pakai kabel bisa. Yang penting nempel gini. Ini seumpama kulkasnya nggak dingin ya, dan kompresor nggak nyala, kita coba seperti ini, pakai kabel langsung kita colokkan ke listrik langsung ya. Ini kita colokkan ke listrik langsung. Nah, ini nyala, kompresor nyala. Kalau dipegang rada getar sedikit ya, getar dan mendengur gitu ya. Kalau dengung enggak getar berarti dia macet. Suaranya kalau macet beda dia, dengung tapi pelan. Kemudian kita bisa mengecek ampernya ya, ampernya itu berapa, kita bisa mengeceknya. Untuk mengecek ampere itu cuman salah satu begini ya. Nah, ini 0,4 hampir 0,5 ya, 0,5 ya. Ini normal. Kalau dia naik ampere nyampe, padahal kulkas 1 pintu ampernya bisa sampai 1 lah, itu biasanya udah naik ampere. Kompresor perlu diwaspadai. Nah, kemudian kemarin ada yang tanya nggak dingin padahal kompresor nyala. Nah, itu bisa dicek terjadi kebocoran biasanya, entah itu dari kondensornya atau dari evapnya yang di dalam. Itu kita nggak tahu, harus dicek terlebih dahulu. Biasanya freon nggak ada kalau ini nyala ya. Kemudian mampet juga bisa. Kalau mampet itu yang bagian atas evap itu ada bunga X-nya banyak, biasanya itu mampet. Kalau seumpama ini tadi kan kita anggap tidak dingin ya, seumpama ini ternyata nyala, itu berarti di jalurnya itu ada yang problem, entah itu di termostat atau di jalur kabelnya ada yang putus. Kita bisa cek dari termostatnya ya. Kita bisa urut lagi kabelnya. Kalau ternyata sebelumnya kompresor nggak nyala, kita cek begini, pakai langsungin dia nyala, berarti ada yang problem di jalurnya. Bisa cek termostatnya, biasanya termostat putus. Nah, kemudian berikutnya kalau sudah kita
langsungkan ke listrik ini ternyata kok kompresor nggak nyala, itu bisa kita cek relay dan overloadnya itu bermasalah apa tidak, bisa kita pakai tester atau kita ganti relay dan overloadnya bisa, karena relay overload itu nggak terlalu mahal ya, cuman kalau diganti nggak bisa berarti kompresornya yang problem. Dia kompresor problem, dia lumayan harganya ya, bisa sampai jutaan ya. Nah untuk untuk kalau kompresornya nggak nyala ketika dites ini, kita bisa cek relay dan overloadnya ya. Ini bisa dilepas, kemudian kita cek kompresornya. Untuk mengecek kompresor tuh dicek antara terminal 1, 3 ini ya, nyambung apa enggak. Kita pakai multitester, kita cek di kompresornya ini ada C dan R nyambung, CS nyambung, RS nyambung juga ya. Nah kalau nyambung berarti kompresornya itu gulungannya aman, tapi kalau dia tetap nggak nyala ya berarti mungkin pistonnya yang macet. Kalau meskipun gulungan aman tapi kompresor piston macet, tetap nggak bisa deh. Kalau untuk overload ini ngeceknya putus atau nyambung dia. Nah di sini biasanya nyambung kalau nyala. Itu nyambung, kalau putus dia berarti nggak bisa dipakai. Terus relay juga sama ya, antara satu dan lainnya harus nyambung, antara kaki-kakinya dia nyambung juga. Nah kalau ini masih bagus kalau nyambung semua. Oke seperti itu ya teman-teman. Jadi permasalahan kulkas tuh ya, untuk cari masalahnya kurang lebihnya kita biar tahu jadi yang rusak itu apa, entah itu apa kompresornya atau relay overload atau termostatnya, biasanya seperti itu, atau jalur kabelnya atau malah sirkulasi freonnya ya. Biasanya yang penting itu kompresornya yang utama ya. Kalau kompresornya masih bagus itu kemungkinan masih bisa diperbaiki, untuk perbaikannya juga nggak terlalu ya. Tapi kalau kompresornya yang rusak itu lumayan memperbaikinya. Oke terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.